Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1051-1055. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Dia benar-benar ahli dalam berkreasi. Jupiter Sovereign dipegang oleh Luo Xiao. Ia terkejut. Master penciptaan ini kuat, lebih kuat dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia pastilah seorang master penciptaan yang berbakat. Akan tetapi, untuk berhadapan dengan para penguasa penciptaan, para dewa kuno mempunyai tipu dayanya sendiri. Para ahli penciptaan tidak mengolah dao atau seni ilahi, mereka hanya mengolah kesadaran dan menggunakannya untuk menempa tubuh jasmani mereka. Mereka memvisualisasikan berbagai hal tetapi tidak memiliki roh primordial, sehingga jiwa mereka lemah. Para ahli penciptaan kuat tetapi lemah pada saat yang sama. Jupiter Sovereign memegang dao untuk hidup dan berkorban. Saat Luo Xiao memegangnya, telapak tangannya mulai mengembang. Dalam waktu singkat, ukurannya membesar 4 hingga 5 kali lipat dari ukuran normalnya, jauh di atas apa yang dapat ditoleransi oleh tubuh jasmaninya. Telapak tangannya mulai runtuh karena beban otot yang menghancurkan tulang-tulangnya. Bukan hanya itu saja, lengannya juga mulai membesar, dan pembesaran ini menjalar ke lengannya seperti air bah, menyebabkan tubuh jasmaninya membesar. Tubuh jasmani Luo Xiao yang lengkap sudah besar, dan Jupiter Sovereign menggunakan dao kehidupan untuk mendorong tubuh jasmaninya tumbuh tak terbatas dan menghancurkan dirinya sendiri. Di era purba, trik ini selalu berhasil. Di pertempuran zona karat darah, banyak sekali master penciptaan yang menyerbu ke arahnya, tetapi mereka meluas sebelum bisa mencapainya, menghancurkan diri mereka sendiri dan menjadi genangan daging yang mengambang di alam semesta. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran itu masih merupakan pertempuran yang paling agung dan paling menggemparkan dalam sejarah. Selama pertempuran itu, para dewa kuno sangat hebat, yang memungkinkan mereka menguasai alam semesta sejak saat itu. Selama jutaan tahun antara era naga Han dan era perdamaian abadi, para dewa kuno menguasai dunia. Itulah hasil pertempuran di Bloodlust Zone. Luo Xiao tahu dia punya trik, jadi saat dia meraih Jupiter Sovereign, dia melemparnya ke belakang. Jupiter Sovereign jatuh dari tangannya. Sementara itu, lengannya kehilangan semua ototnya dan hanya tersisa tulang. Keruntuhan otot itu menyebar ke bahunya juga. Luo Xiao dengan tegas mengangkat lengannya yang lain dan memvisualisasikan pisau dewa untuk memotong lengannya sendiri guna mencegah penyebaran keruntuhan. Jupiter Sovereign berusaha mengepakkan sayapnya dan menyeimbangkan diri setelah terlempar ke alam primordial, tetapi kesadaran Luo Xiao bergegas membayangkan meteor yang bertabrakan dengan tubuhnya, menyebabkan dia terus terjatuh ke alam primordial. Tubuh Luo Xiao menyusut saat ia berlari ke arahnya sambil membayangkan semakin banyak meteor yang membombardir Jupiter Sovereign. Jupiter Sovereign sangat terkejut ketika, tiba-tiba, dua mutiara dewa menyerang bagian belakang kepalanya. Itu adalah naga kilin di belakangnya. Jupiter Sovereign tercengang saat jiwanya terpencar. Yaner terbang ke arahnya dan menjulurkan cakarnya untuk mencabik-cabiknya bersamaan dengan cahaya pedang Kinmu yang terbang ke arahnya. Mereka membunuh ketiga jiwanya dengan satu bilah pedang. Luo Xiao berhenti bervisualisasi dan turun. Ia merobek pakaiannya untuk membalut lengannya yang patah dan mencegah pendarahan lebih lanjut. Ia membungkuk kepada Kinmu. Yang mulia surgawimu, sekarang identitasku telah terungkap. Para dewa kuno akan datang dan membunuhku untuk mencari tahu kemana kita pergi. Waktuku akan segera habis. Aku merasa bersalah karena melibatkanmu, dan aku ragu aku akan memiliki kesempatan untuk membalas budimu dalam kehidupan ini. Selamat tinggal. Kinmu tersenyum. Master penciptaan Luo Xiao, kita adalah jenis yang sama. Mengapa kau pergi begitu tergesa-gesa? Apakah kau tidak ingin menemukan istana leluhurmu? Tanpa bantuanku, kau tidak akan pernah menemukannya. Jantung Luo Xiao berdebar kencang saat dia berhenti. Kinmu berkata, satu-satunya orang yang dapat menolongmu adalah aku. Musuhmu adalah dewa-dewa kuno, dan begitu juga musuhku. Mari kita berkolusi, poh-poh. Mari kita hadapi musuh yang sama bersama-sama. Mungkin kita akan saling membantu. Luo Xiao menatapnya, tertegun. Kinmu pergi ke kereta untuk membuka tirai. Luo Xiao ragu-ragu sebelum menggertakkan giginya dan masuk. Naga kilin menyebarkan kitab suci pemeliharaan naga dan mengikat naga-naga surgawi ke kereta sementara Yaner berlari ke sana kemari untuk mengumpulkan jasad penguasa bintang 5 elemen. Sambil berpikir, mereka dapat bertahan lama.
Tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari langit. Naga Kilin dan Yaner mendongak dan melihat Venus, Merkurius, Saturnus, dan bintang-bintang dewa lainnya terpotong menjadi dua oleh penghalang alam primordial tanpa pemanggilan penguasa bintang 5 elemen. Kelima dewa elemen di dalamnya dievakuasi, meskipun banyak yang terpotong dua oleh penghalang dunia, sementara 5 bintang yang terpotong terjebak di langit. Naga Kilin menghitung lintasan mereka dan berkata kepada Yaner, yang membawa jatah ke dalam kereta, dalam 5.000 tahun, mereka akan jatuh dari langit satu persatu dan menghantam alam primordial. Lintasan mereka saat ini berbahaya. Yaner sama sekali tidak mempedulikannya. Ia berubah menjadi burung pipit hijau gemuk yang berjuang ke sisi Naga Kilin sambil berkata, saat itu, kita sudah pergi. Ayo cepat pergi dan temukan ibuku. Naga Kilin ragu-ragu dan berbisik, kita membuat kekacauan besar kali ini. Kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kita membunuh penguasa bintang 5 elemen di sini dari Adipati Langit, Ibu Pertiwi, dan Pangeran Bumi. Langit surgawi dan dewa-dewa kuno lainnya akan segera mengetahui tentang ini. Aku merasa kita tidak bisa pergi ke langit surgawi lagi. Yaner tertegun saat melihat Kinmu. Suara Kinmu terdengar saat itu, berkata, Yaner, kita akan menemukan istana leluhur terlebih dahulu. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk melihat ibumu. Yaner hanya bisa mengangguk. Naga Kilin bertanya, Master Sekte, di mana istana leluhur? Itu tergantung pada seberapa tinggi langit di atas sana. Kinmu berkata, untuk mengetahui di mana istana leluhur berada, seseorang harus tahu seberapa tinggi langit surgawi Nagahan. Aku sudah tahu lokasi Suandu, Yudu, 4 kutub, alam primordial, dan reruntuhan akhir di atlas bintang besar alam semesta. Satu-satunya hal yang tidak ku ketahui adalah ketinggian asli langit surgawi Nagahan. Namun, karena kita ada di sini, tidak sulit bagi kita untuk mengukur lokasi tepatnya. Dia mendorong jendela kereta dan menatap langit-langit di sepanjang sungai. Tatapannya samar saat dia berkata, sekarang langit-langit tahu tentang kematian mereka mungkin akan mengerahkan 10 penjaga atau banyak dewa kuno untuk menangkap dan membunuh kita. Mari kita mendekat, kita akan pergi setelah mengukur ketinggian langit-langit. Naga Kilin gemetar ketakutan saat ia mengemudikan kereta menuju surga, sambil berpikir, bagaimana jika kita tidak bisa pergi tepat waktu. Membunuh dewa kuno mungkin merupakan sesuatu yang menggemparkan di era ini. Seperti yang diharapkan, pertempuran di langit di atas sungai surgawi alam primordial menimbulkan keributan besar. Pertempuran ini disaksikan oleh Ibu Pertiwi di pohon primordial dan Adipati Langit yang berada jauh di Suandu. Earthcount di Yudu juga menontonnya. Namun, mereka semua sepakat untuk tidak ikut campur secara serempak. Sebaliknya, mereka memilih untuk menontonnya dalam diam. Penguasa bintang 5 elemen adalah dewa kuno yang dikirim ke alam primordial, Suandu, dan Yudu untuk mengawasi mereka. Jadi, mereka memilih untuk menyaksikan mereka terbunuh, karena itu adalah hal yang baik. Pertarungan itu berakhir dengan cepat, jadi surga hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kematian mereka yang beruntun menghalangi campur tangan tepat waktu dari Duke Surga dan Kaun Bumi. Namun, pertempuran ini memiliki makna mendalam yang membuat Duke Langit, Ibu Pertiwi, dan Pangeran Bumi berpikir dalam-dalam. Celestial Venerable Mu, yang telah menyebabkan keributan di Jadepul, telah muncul kembali setelah 1000 tahun. Sekarang, ia memiliki kekuatan untuk membunuh dewa-dewa kuno juga. Peradaban dimulai ketika orang-orang biasa mulai memegang kekuatan para dewa. Di Suandu, alis mata Heaven Duke yang seputih salju berkibar seperti cahaya putih bersih saat ia memetik bunga matahari yang cerah. Suaranya menggelegar dan bergema di Suandu. Pada mulanya, manusia mempelajari bahasa para dewa dan mampu berkomunikasi. Kemudian, mereka belajar cara menggunakan dan membuat alat. Kemudian, mereka menguasai rune dan seni ilahi. Dan sekarang, mereka mulai menguasai dao besar. Wajah tanpa ekspresi Duke Surga mulai bergerak saat dia berkata, Raja Dewa Leluhur, ini adalah peradaban. Sebuah revolusi untuk menggantikan para dewa kuno telah dimulai. Saya melihat kejatuhan para dewa kuno dan jatuhnya era para dewa kuno. Raja Dewa Leluhur melayang di depan wajah besar Adipati Langit. Ia membungkuk dan berkata, Ayah, jika manusia menciptakan peradaban dan berniat menggulingkan kekuasaan para dewa kuno, mengapa kita tidak memusnahkan mereka? Aku bisa turun sekarang untuk melakukannya. Adipati Langit menjawab, Anda salah, Raja Dewa Leluhur. Putraku, sebagai penguasa Suandu dan dewa yang lahir dari Dao Surgawi, aku tidak bisa marah atau terkejut dengan apa yang terjadi. Aku tidak bisa membuat keputusan berdasarkan pilihanku. Adipati Langit tidak bisa membantu atau ikut campur. Sebaliknya, dia harus mengamati perubahan itu dengan diam-diam, karena itu adalah jalan Dao Surgawi.
Raja Dewa Leluhur memprotes dan berkata, "Ayah, apakah ayah hanya akan menyerang ketika mereka telah mengubah peredaran dao besar dan melemahkan dao surgawi?" Adipati Langit berkata, "Bahkan jika mereka mengubahnya, aku tidak dapat ikut campur sebagai dewa yang lahir dari dao surgawi. Kita menguasai orbit surga dan miliaran bintang. Kita harus menyaksikan perubahan di dunia tanpa emosi dan memberi peradaban waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Inilah kegembiraan dalam ketenangan. Bukankah ayah terlalu tidak fleksibel?" Raja Dewa Leluhur berbalik, dan jubahnya berkibar menutupi separuh wajah Adipati Langit. Ia melanjutkan, "Dewa-dewa kuno telah mengabaikan kemuliaan para dewa dan membiarkan manusia melangkahi mereka. Kalian bisa menoleransi mereka, tetapi aku tidak bisa. Aku akan turun sekarang." Setelah ia selesai berteriak, banyak dewa bangkit dari tubuh Adipati Langit yang besar untuk turun bersama Raja Dewa Leluhur. Heaven Duke tidak ikut campur dalam tindakan mereka. Aura iblis memenuhi wilayah perbatasan yang luas ini. Earthbound dengan damai menguasai sisi gelap dari ribuan dunia. Makhluk hidup di dunia yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah pengawasannya. Seorang yang mulia surgawi muda, Yu, melayang di depannya sambil menyaksikan pertempuran di sungai surgawi dari mata ketiganya. Mata ketiganya berkedip, dan penglihatannya menghilang. Waktumu telah tiba." Di matanya, roh primordial Earthbound berjalan keluar dan berkata kepada Celestial Venerable Yu, "Kamu seharusnya bahagia. Kehidupan mikroskopis sepertimu akan menjadi penguasa alam semesta. Aku sudah bisa melihat nasib kita akan lenyap. Yang mulia surgawi Anda membungkuk. Apakah Anda akan memusnahkan kami, Pangeran Bumi?" Earthbound menggelengkan kepalanya. "Aku berasal dari Dao, dan aku mengendalikan segalanya tentang Netherworld. Aku tidak peduli dengan hal lain. Namun, revolusi ini memenuhi hatiku yang damai dengan beberapa harapan. Kurasa aku melihat terlalu jauh. Pikiranku tampaknya meluas, karena aku melihat akhir era kita dalam waktu sekitar 10.000 atau sejuta tahun. Aku melihat bentuk kehidupan post-celestial mengendalikan kekuatan besar Dao besar. Aku senang. Aku ingin berubah seperti kalian, Yu." Dia tersenyum lebar, dengan heran, seraya berkata, "Mungkin suatu hari, aku akan berjalan di dunia orang hidup seperti orang normal dan menemukan terobosan. Tumbuh dengan cepat. Saat aku bereinkarnasi menjadi manusia, aku akan membutuhkanmu untuk membantuku mengurus Yudu." Alam purba. Ibu Pertiwi berdiri di depan istana di pohon purba. Di sekelilingnya terdapat dewa-dewa kuno yang terkejut dari alam purba. Mereka terdiri dari dewa-dewa kuno yang merupakan kilin, burung phoenix, naga surgawi dari garis keturunan naga, Pixius, dan Taotis. Mereka pun melihat pertempuran itu, dan mereka merasakan ketakutan mendalam terhadap kematian. Ibu Pertiwi menyapukan pandangannya ke arah mereka dan berkata, "Perubahan besar telah dimulai, namun kalian semua ketakutan dan tidak berdaya, hal ini mengecewakanku." Mereka menjawab, "Ketika manusia menguasai seni ilahi, mereka mulai mengubah geografi daratan, mengubah aliran sungai dan gunung. Mereka menambang, menebang, dan mengubah pertumbuhan tanaman. Mereka bahkan menjinakkan hewan setelah menangkapnya. Sekarang, Yang Mulia Surgawimu telah membunuh penguasa bintang 5 elemen. Kami bersedih." Ibu Bumi tersenyum dan berkata, "Mereka mungkin sudah mulai menguasai kekuatan Dao, tetapi yang mereka kuasai hanyalah milik kita. Bisakah mereka menciptakan Dao besar dari ketiadaan? Kita diberkahi dengan bakat yang melimpah. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengasah Dao kita sendiri, menemukan akhir dari Dao besar kita sendiri, dan mendorongnya hingga batas maksimal. Manusia dan makhluk hidup pasca celestial tidak akan pernah lebih baik dari kita." Penguasa bintang 5 elemen bodoh karena mengira mereka lahir dari Dao, menyebabkan mereka terjebak dalam upaya mencari sumber kekuatan mereka. Bukan suatu kebetulan bahwa mereka terbunuh. Seorang kilin kuno berkata, "Namun, makhluk post-celestial bereproduksi lebih banyak daripada kita. Kemampuan reproduksi mereka terlalu kuat. Kalau begitu, melahirkanlah lebih banyak. Semakin banyak, semakin baik." Ibu Bumi tersenyum. Populasi adalah sumber kekuatan. Semakin banyak anak yang dimiliki, semakin stabil kekuasaan mereka. Di surga Han Surgawi, Yang Mulia Yun Surgawi mengamati 5 bintang yang tergantung di langit. Hanya setengahnya yang tersisa. Mereka adalah bintang dewa yang tidak lengkap. Dao tua, Dao tua. Dia memanggil leluhur Dao dan berkata, 5 bintang bencana telah mati, dan mereka meninggalkan bintang leluhur mereka. Pasti ada pencapaian di sana. Bisakah kita naik ke sana? Kita dapat meneliti Dao besar Dewa Bencana 5 elemen secara terperinci karena cahaya Dao besar mereka belum menyebar. Leluhur Dao berkata, Dao agung mereka terlalu dalam. Akan butuh banyak usaha untuk mempelajarinya. Disinilah aljabar Anda dapat bersinar.
Yang Mulia Surgawi Yun membawa beberapa dewa manusia yang pandai aljabar bersamanya ke bintang 5 elemen dan berkata, apakah kalian sudah mendengar ceritanya? Yang Mulia Surgawi mulah yang membunuh mereka. Aku ingin bertemu dengannya dan berbicara dengannya, tetapi sayangnya aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia tampak bersemangat. Saya ingin bertemu dengannya. Kereta itu berhenti di suatu tempat yang jauh dari langit. Kinmu menggunakan triangulasi untuk memastikan ketinggian dan posisi langit di angkasa guna menghitung lokasi pasti istana leluhur. Ia menenangkan diri dan berkata, saya telah menemukan lokasi pasti istana leluhur. Luo Xiao menatapnya dan tiba-tiba bertanya, Yang Mulia Surgawimu, siapakah Anda? Kinmu tersenyum dan berkata, kamu akan tahu di masa depan. Master Sekte, pasukan surga sedang menyerbu ke sini. Sepertinya itu adalah angkatan laut Sungai Surgawi, kata naga kilin. Kinmu berkata tergesa-gesa, pergi sekarang. Pada saat yang sama, sesosok tubuh berlari menyeberangi sungai. Ia mendekati kereta itu sambil berteriak, angkatan laut Sungai Surgawi mengejarku. Tolong selamatkan aku. Kinmu melihat keluar jendela dan melihat seorang pria muda berjubah lebar, yang tampak cemas. Kau siapa? Jantung Kinmu berdebar kencang saat ia bertanya. Saya Hong, Da Hong. Merinding menjalar di tengkuk Kinmu saat rambutnya berdiri tegak. Hong, Da Hong. Mungkinkah itu Yang Mulia Hong dari generasi selanjutnya? Mungkinkah dia adalah Kaisar Agung saat itu? Kinmu menatap pemuda berjubah lebar itu dan langsung merasa seperti tercekik. Dia menduga bahwa Yang Mulia Hong adalah identitas yang digunakan Kaisar Agung untuk bersembunyi di surga. Sekarang, pemuda bernama Hong muncul tiba-tiba, yang memberinya perasaan bahwa dia sedang diawasi. Kalau saja dia tidak berasal dari generasi selanjutnya dan tahu bahwa ada Yang Mulia Surgawi Hong di sana, kemungkinan besar dia akan tertipu oleh pemuda bernama Da Hong ini. Jika Hong benar-benar Kaisar Agung, itu akan mengerikan. Kekuatan Kaisar Agung setara dengan makhluk seperti Kaisar Langit. Tubuh jasmaninya diciptakan menjadi yang terkuat oleh para ahli penciptaan, meskipun Kinmu percaya bahwa tubuh jasmani Kaisar Langit bahkan lebih kuat. Satu hal yang pasti, kesadaran Kaisar Agung adalah nomor satu. Tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya yang memiliki kesadaran sekuat itu. Bahkan Kaisar Merah, yang dikenal karena kesadaran dewa abadinya, sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Akan mudah jika Kaisar Agung ingin membunuhnya. Kinmu duduk di kereta dan merasa bahwa dia sedang duduk di depan Kaisar Langit kuno. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Namun, dia mengatasi rasa takutnya dan hanya membiarkan bulu kuduknya berdiri. Layar perahu di Sungai Surgawi berkibar tertiup angin. Setiap perahu memiliki ribuan pria dan kuda, dan sebagian besar adalah setengah dewa yang berkultivasi hingga ke tingkat dewa dan setan. Kinmu menatap angkatan laut, tersenyum, dan berkata, Dao Friend Hong, ada terlalu banyak orang yang mengejarmu. Akan lebih baik jika kamu tidak menjatuhkan kami. Hong tiba-tiba naik ke kereta, berkata, kau juga akan mati, Yang Muliamu. Tidak akan ada bedanya jika kau membawaku bersamamu, kan? Dia memasuki kereta, dan Kinmu mencoba menekan rasa takutnya. Kaisar Agung era ini masih belum terbunuh oleh Yang Mulia Surgawi Yun dan para ahli penciptaan kekosongan besar. Yang Mulia Surgawi Yun dan para ahli penciptaan kekosongan besar hanya membunuh tubuh jasmani dan setengah dari kesadarannya. Hong sekarang kemungkinan besar adalah Kaisar Agung dalam bentuk lengkapnya. Kinmu merasakan keringat dingin keluar dari belakang lehernya lagi, dan dia mencoba menahannya. Dia tersenyum dan berkata, Hong, kamu kenal aku. Hong duduk di seberang Luo Xiao, menatapnya dan melihat keluar. Dia tampak gugup saat menjawab, Yang Mulia Surgawimu membuat keributan di kolam giok 1000 tahun yang lalu. Anda menerima serangan dari proyeksi Nyonya Yuanmu dan bahkan melukai Yang Mulia Surgawi Hao secara kritis di bawah tekanan proyeksinya. Anda mengguncang langit dan bumi. Siapa yang tidak mengenal Anda setelah Anda melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu? Pada saat yang sama, teriakan minta tolong terdengar dari luar kereta. Apakah itu Yang Muliamu? Tolong aku. Kinmu, Luo Xiao, dan Hong melihat keluar dan melihat pasukan keluar dari gerbang Surgawi Selatan. Itu adalah pasukan Sekte Selatan, dan mereka mengejar seorang pemuda tampan. Pemuda itu berlari menyeberangi Sungai Surgawi menuju kereta. Ia cepat dan segera menyusul kereta. Ia berteriak, pergi sekarang, pergi sekarang. Pasukan dari 4 sekte langit dikendalikan oleh 4 guru surgawi yang agung. Meskipun Kinmu tidak tahu siapa mereka selama era Nagahan, orang yang membuat Sekte Selatan memobilisasi untuk membunuhnya pastilah orang yang hebat. Kereta itu melaju kencang dan meninggalkan angkatan laut Sungai Surgawi dan Sekte Selatan. Kinmu menggunakan gelombang kesadarannya untuk mengirimkan suaranya ke naga kilin,
memberitahunya lokasi istana leluhur sehingga dia bisa menuju ke sana. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa kesadarannya sedang diselidiki. Orang yang melakukannya adalah Luo Xiao. Kesadarannya adalah yang paling jelas. Dia penasaran dengan Qin Mu karena kesadarannya kuat dan misterius. Dia juga tahu banyak tentang para ahli penciptaan. Jadi, saat dia merasakan gelombang kesadaran Qin Mu, dia mencoba menggunakan kesadarannya sendiri untuk menyelidikinya. Namun, Qin Mu merasakan kesadaran kedua. Begitu tersembunyinya sehingga hampir tak terdeteksi. Kesadaran ini datang dari kehampaan, yang membuatnya sulit dideteksi. Jika Qin Mu tidak memperoleh kesadaran agung-agung Kaisar Agung, akan sulit baginya untuk mendeteksi kesadaran yang menyelidikinya. Sulit baginya untuk menilai siapa di antara dua pemuda di kereta itu yang menggunakan kesadaran untuk menyelidikinya. Namun, orang dapat yakin bahwa Kaisar Agung ada di sini. Qin Mu menahan rasa takutnya dan berkata, mungkinkah Dao Fren Hong juga berada di surga pada saat itu? Jika kamu tidak berada di Jadepul, kamu pasti akan berada di pertemuan surgawi. Jika kamu dapat menerima undangan Kaisar Surgawi untuk pergi ke sana, kekuatanmu pasti sangat menakjubkan. Kamu pasti seorang pemimpin dari para dewa setengah. Jika demikian, mengapa kamu diburu oleh angkatan laut Sungai Surgawi? Hong melipat tangannya dan mendesah. Kau pintar, Celestial Venerable Mu. Aku iblis nomor 1 di dunia. Aku berbeda dari kalian manusia. Kami para iblis terbangun di waktu yang sangat dini. Sementara kalian manusia masih belum bisa berkultivasi, kami sudah mulai melakukannya. Aku adalah iblis pertama yang terbangun. Aku bepergian kemana-mana dan memakan saripati matahari dan bulan. Tak lama kemudian, aku mengembangkan kebijaksanaan. Kaisar Surgawi memerintahkanku untuk memerintah para iblis. Aku juga diundang ke pertemuan surgawi. Aku baru saja berada di aula harta karun langit Numinous, yang mencegahku bertemu denganmu, Celestial Venerable Mu. Jadi begitu. Qin Mu menatap pemuda tampan yang menaiki kereta. Dia diam-diam memuji penampilannya. Dia setara dengan putra surga Yin. Dia tersenyum dan bertanya, bolehkah aku menanyakan namamu, sahabat Dao? Saya Xiao. Pemuda tampan itu tersenyum. Aku Xiao dari ras manusia. Xiao di Fajar. Yang muliamu mungkin belum pernah mendengar namaku, sedangkan aku sudah mendengar namamu berkali-kali. Jantung Qin Mu berdegup kencang. Darahnya hampir membeku saat dia berpikir, itu tidak mungkin Yang Mulia Xiao, kan? Jika itu benar, maka kereta kecilku akan segera menyaksikan banyak drama dan aksi. Kaisar Agung dari para ahli penciptaan dan Kaisar Surgawi kuno keduanya datang. Dia menahan keinginannya untuk menyuruh Yaner memadamkan lentera dan lari. Dia tersenyum dan bertanya, namamu Xiao, tapi apa nama keluargamu? Pemuda tampan itu berkata, Yang muliamu tidak tahu tentang ini, tetapi aku hanya memiliki nama keluarga saat masih muda. Selain itu, hanya tokoh terkemuka yang berhak memiliki nama keluarga. Keluargaku miskin, jadi aku tidak memiliki nama keluarga, hanya nama depan. Kemudian, aku mengarangnya secara acak, Gu. Jadi, aku Gu Xiao, tetapi orang-orang yang mengenalku masih memanggilku Xiao. Qin Mu menatap Da Hong dan Gu Xiao dari ras manusia di dalam kereta, dan hatinya kembali berdegup kencang. Da Hong tampak muda. Ia banyak tersenyum sambil memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangan di lengan bajunya. Orang bisa melihat kemiripannya dengan Yang Mulia Hong dari generasi selanjutnya. Gu Xiao luar biasa tampan dan sama sekali berbeda dengan Yang Mulia Surgawi Xiao di generasi selanjutnya. Yang Mulia Surgawi Xiao dari generasi selanjutnya sombong, angkuh, dan Yang Mulia Surgawi manusia. Namun, dia tidak tampan dan tidak mirip dengan pemuda bernama Gu Xiao ini. Selain itu, jika dihitung berdasarkan usia Yang Mulia Surgawi Xiao, Yang Mulia Surgawi Xiao seharusnya belum lahir. Ia baru menjadi murid setia Yang Mulia Surgawi Yun di pertengahan zaman Naga Han. Mungkinkah Xiao ini adalah Yang Mulia Surgawi Xiao? Qin Mu bertanya-tanya. Kereta itu sunyi senyap. Mereka berempat punya urusan masing-masing untuk dipikirkan. Kereta itu telah meninggalkan Sungai Surgawi, melaju kencang ke angkasa luar. Koordinat yang diberikan Qin Mu kepada naga kilin berada di angkasa luar. Di belakang mereka, para dewa yang tak terhitung jumlahnya berteriak di atas kapal-kapal angkatan laut Sungai Surgawi sambil melambaikan tangan dan mengibarkan bendera mereka. Mereka melihat Sungai Surgawi menciptakan anak sungai bagi kapal-kapal itu untuk terus mengejar mereka. Hong melihat keluar dan terkejut. Tatapannya berkilat saat dia bertanya, Yang Mulia Surgawi, apakah Anda melarikan diri keluar angkasa? Penghalang dunia alam primordial itu kokoh. Tidak akan mudah untuk melarikan diri dari alam primordial. Tatapan mata Qin Mu berbinar saat dia bertanya,
apakah kau punya cara untuk meninggalkan alam primordial, sahabat Dao Hong? Hong menggelengkan kepalanya. Aku ingin, tetapi aku terjebak di sini, dan aku tidak bisa berbuat banyak untuk melarikan diri. Namun, kudengar seseorang dapat mengikuti sungai surgawi dan melarikan diri dari alam primordial dengannya. Seseorang dapat menuju ke alam semesta dan bahkan mengunjungi 4 kutub, Suandu, dan Yudu. Terima kasih banyak atas bimbinganmu, teman Dao Hong. Qin Mu tertawa. Kamu bilang kamu tidak bisa berbuat banyak, tapi kamu tahu cara melarikan diri dari alam primordial dengan sangat baik. Aneh sekali. Hong tertawa. Gu Xiao mengeluarkan sebuah kikir kecil untuk mengikir baju besinya dan menatap Hong dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu diburu oleh angkatan laut sungai surgawi? Sejauh yang aku tahu, kamu adalah laksamana utamanya. Sulit untuk mengerti mengapa mereka memburumu. Hati Qin Mu bergetar saat dia melihat Da Hong. Hong mendesah. Aku membuat kesalahan dengan berbicara salah. Sejujurnya, ketika Yang Mulia Surgawimu membunuh penguasa bintang 5 elemen di sungai surgawi, aku sedang mengebor angkatan laut di sana. Ketika aku melihatnya, aku tidak bisa tidak memujinya. Aku terpikat oleh seni ilahi Yang Mulia Surgawimu, meskipun aku tidak punya niat untuk memberontak. Namun, seseorang mengadu tentangku sampai ke Kaisar Surgawi. Dia sangat marah dan memerintahkan penangkapanku sehingga aku bisa dieksekusi di panggung eksekusi dewa. Aku tidak punya pilihan selain menjadi buronan. Qin Mu menghela napas panjang dan berkata sambil menangis, aku tidak pernah menyangka akan menjatuhkanmu, Dao You Hong. Ini salahku. Tatapan Hong berkelebat saat jatuh pada Gu Xiao, dan dia berkata, kudengar bahwa guru surgawi dari Sekte Selatan sangat misterius dan sulit dipahami. Aku punya beberapa teman di sekte yang memberitahuku bahwa guru surgawi sekte itu adalah dewa manusia. Aku terkejut dan terkesan. Mungkinkah guru surgawi manusia itu adalah kamu, Dao Friends Xiao? Mengapa kamu diburu oleh pasukanmu sendiri? Tatapan Qin Mu jatuh pada Gu Xiao. Dia tampak penasaran. Gu Xiao meletakkan berkasnya dan mendesah. Aku juga bersalah karena pertempuran itu. Namun, aku tidak bersalah karena memuji seni ilahi Yang Mulia Surgawimu. Sebaliknya, aku bersalah karena sahabat Dao ini. Dia menatap Luo Xiao dan berkata, aku melihat betapa besarnya tubuh jasmaninya, bahkan melebihi tubuh para dewa kuno, jadi aku memujinya secara naluriah. Aku baru tahu bahwa dia adalah ahli dalam penciptaan dan bahwa ada konflik antara mereka dan para dewa kuno sesudahnya. Jadi, aku dicari karena kata-kataku yang ceroboh. Qin Mu tidak dapat menahan kesedihannya saat berkata, kalian berdua bersalah atas kata-kata kalian. Kalian berdua sangat berkuasa, tetapi kalian berakhir menjadi buronan sepertiku karena satu kata yang salah. Dia tidak dapat menahan desahan dan tangisannya. Gu Xiao dan Da Hong mencoba menenangkannya. Semua orang mengatakan kamu sangat saleh, baik hati, dan suka menolong. Sepertinya pernyataan itu benar. Anda tidak perlu merasa terganggu dengan pengalaman kami. Mungkin kami memang pantas mendapatkannya. Qin Mu berhenti menangis, tersedak, dan berkata, aku teringat diriku sendiri saat mendengar pengalamanmu, yang membuatku sedih. Pengalamanku sangat mirip dengan kalian berdua, jadi aku tidak bisa menahan diri. Kita berbagi nasib yang sama meskipun kita orang yang berbeda. Hari ini, semuanya sudah diatur agar kita berada di gerbong yang sama, berlari untuk menyelamatkan diri. Mengapa kita tidak? Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan gembira, mengapa kita tidak menjadi saudara angkat dengan nama keluarga yang berbeda? Kita mungkin tidak lahir pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi kita bisa memohon untuk mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Gu Xiao dan Da Hong tidak tahu harus berkata apa saat mereka saling memandang. Qin Mu menjadi lebih bersemangat saat dia berdiri dan berjalan mengelilingi kereta. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Luo Xiao, kamu adalah ahli dalam penciptaan dan karenanya kamu adalah seorang pengembara yang jauh dari rumah. Kamu diburu oleh surga dan tidak ditoleransi oleh para dewa kuno. Kita sama. Kita berempat harus menjadi saudara angkat. Gu Xiao dan Da Hong tampak semakin aneh dan segera mengerutkan kening. Qin Mu berteriak dengan gembira, mari kita bersumpah kepada Earth Count untuk mati di hari, bulan, dan tahun yang sama. Keringat dingin mengucur di dahi Da Hong saat dia tertawa dan berkata, Yang Mulia Surgawimu, Anda adalah Yang Mulia Surgawi. Bagaimana kami bisa bergaul dengan Anda? Gu Xiao juga tertawa. Penguasa penciptaan adalah musuh para dewa kuno. Jika kita bersumpah kepada Earth Count, bukankah kita akan mengirim saudara Luo Xiao kepadanya? Hal ini harus direncanakan. Kegembiraan Qin Mu tampaknya tidak dapat ditahan saat dia menarik mereka untuk berlutut. Dia tersenyum dan berkata, karena takdir mempertemukan kita hari ini,
mari kita bersujud bersama dan menjadi saudara angkat hari ini. Saudara Luo Xiao, datang dan bergabunglah dengan kami juga. Luo Xiao ragu-ragu sebelum memutuskan untuk bergabung dengan mereka berlutut. Qin Mu melirik Gu Xiao dan Da Hong. Ia tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua meremehkanku dan kakak Luo Xiao? Bagaimanapun juga, aku adalah yang mulia surgawimu, dan aku sudah berlutut. Apakah kalian berdua tidak mengerti? Gu Xiao dan Da Hong saling berpandangan. Mereka pun harus berlutut. Gu Xiao berbisik, kakak Luo Xiao adalah ahli dalam hal penciptaan. Kita tidak bisa bersumpah demi pangeran bumi atau adipati langit. Qin Mu menekan kepala Gu Xiao dengan satu tangan dan kepala Da Hong dengan tangan lainnya. Mereka bersujud bersama sambil berkata, kalau begitu, kami bersumpah tidak kepada pangeran bumi maupun adipati langit. Gu Xiao dan Da Hong sedikit tenang. Gagasan tentang yang mulia surgawimu ini sulit dipahami. Dia adalah seorang pengganggu yang gigih ketika dia menyebabkan keributan besar di kolam giok, namun sekarang dia menjadi aneh dan ganjil. Qin Mu mengangkat kedua tangannya dengan penuh semangat, tangan kanannya menekan punggung tangan kirinya, dan berkata dengan suara bagaikan guntur, hari ini, sebagai Mu King. Luo Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, sebagai Luo Xiao. Gu Xiao harus menindaklanjuti dan berkata, hari ini, sebagai Gu Xiao. Da Hong memaksakan diri untuk berkata, hari ini, sebagai Da Hong. Mereka berkata serempak, saya bersumpah untuk menjadi saudara angkat bersama 3 saudara lainnya. Saya bersumpah untuk setia dan tak kenal takut. Saya bersumpah bahwa kita akan menghadapi kesulitan bersama, mati bersama, dan tidak akan pernah terpisah. Kita tidak meminta untuk dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi kita memohon untuk mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Saat mereka selesai, mereka melihat kata-kata mereka berubah menjadi 4 kemenyan di bawah pengaruh saripati vital mereka. Mereka terbakar, melepaskan aroma kemana-mana. Esensi vital mereka sangat kuat. Begitu mereka selesai, kata-kata mereka terwujud meskipun mereka tidak bersumpah kepada Earth Count atau Heaven Duke. Qin Mu berpikir, Mu King adalah nama palsuku. Sumpah serapah ini sama sekali tidak membuatku terkendali. Tatapan mata Gu Xiao berkelebat saat dia berpikir, haha, ini hanya untuk pamer. Lagi pula, namaku bukan Gu Xiao. Ini tidak berarti apa-apa. Wajah Da Hong memerah saat dia berpikir, karena tak seorang pun tahu asal-usulku, mengumpat bagiku sama saja seperti minum air. Hanya Luo Xiao yang tulus dan senang akan hal itu. Qin Mu berteriak dari luar kereta, Pi, keluarkan teman kecilmu dari telingamu untuk menyaksikan ini. Di luar kereta, naga kilin mendengarnya. Meskipun dia tidak mau, dia mengikuti kata-kata Qin Mu dan mengeluarkan Earth Count kecil dari telinganya. Hitungan bumi mungil ini adalah kehidupan kecil yang divisualisasikan dan diciptakan Qin Mu menggunakan batu dewa penciptaan yang diperolehnya dari zona karat darah. Setelah dia memvisualisasikannya, dia mengabaikannya. Sementara itu, naga kilin membawanya, merawatnya, dan bahkan berbagi pil roh dengannya. Yaner sesekali memberinya makan. Earth Count yang mungil itu kini berbentuk bulat dan tidak lagi memiliki rasa kagum seperti Earth Count yang asli. Kamu harus berhati-hati. Naga kilin mengambil Earth Count yang mungil itu dan memerintahkan dengan tenang, orang-orang di dalam bukanlah orang baik. Mereka kejam. Hitungan bumi mungil itu mendarat dan berkata dengan hikmat, Mu, saat kau di sana, jangan katakan apapun, karena jika kau katakan, kau akan tertipu oleh tipu daya mereka, perintah naga kilin. Sia, Earth Count yang mungil itu berkedip, sedikit takut. Di dalam, Qin Mu mempercepat langkahnya lagi, jadi naga kilin harus melepaskannya. Earth Count yang mungil itu memiliki kaki dan lengan yang pendek, jadi dia berjalan dengan mengayunkan ekornya. Anak tangga di bawah tirai agak tinggi, jadi dia kesulitan memanjat dengan lengannya. Setelah itu, dia melompat menuruni tangga untuk memasuki kereta. Semua orang kecuali Qin Mu menyaksikan dengan kaget saat Earth Count kecil ini berjalan di antara mereka. Saudara laki-laki yang datang untuk menyaksikan sumpah serapah mereka adalah monster kecil yang makan begitu banyak hingga ia menjadi bulat. Namun, monster kecil itu memiliki beberapa kemiripan dengan hitungan bumi milik Yudu. Earth Count yang bertubuh besar itu mengerikan. Aku tidak menyangka dia akan semanis ini saat menyusut menjadi sebesar ini. Da Hong tidak bisa menahan tawa. Earth Count yang mungil itu bergerak ke samping mereka dan membuka mulutnya. Qin Mu memasukkan dupa yang menjadi sumber kata-katanya ke dalam mulutnya. Earth Count yang mungil itu menelan dupa itu dan berjalan di depan Luo Xiao. Luo Xiao memeriksanya dan berkata dengan kaget, ini adalah visualisasi dan penciptaan kesadaran. Setelah selesai, dia memasukkan dupa hasil ucapannya ke dalam mulut si pangeran bumi mungil itu.
Dia menelannya dan pergi ke Dahong. Dahong ragu-ragu saat memeriksanya beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Earthcount milik Yudu. Dia ingin memastikan bahwa dia bukan klon atau reinkarnasi Earthcount. Setelah itu, dia cukup lega untuk memasukkan dupa yang dibuat dari kata-katanya ke dalam mulutnya. Little Earthcount menelannya dan pergi ke Gu Xiao. Gu Xiao juga memeriksanya beberapa kali sebelum memberikan dupa kepadanya. Sang hitungan bumi mungil menelan keempat dupa dan berjalan ke kursi depan, lalu melompat. Mereka menatapnya dan melihat bagaimana ia hanya bisa melompat setinggi 5 hingga 6 inci karena ia gagal mencapai tempat harta karun White Tiger. Ia hanya berjarak sekitar 1 kaki. Earthcount yang mungil itu mendarat, berjongkok, dan melompat lagi. Kali ini, ia mencapai ketinggian yang lebih tinggi, tetapi ia masih kurang sekitar 6 hingga 7 inci. Dia mencoba melompat beberapa kali, tetapi dia gagal mencapai kursi, jadi dia memanjat kaki kursi. Mereka menyaksikan saat ia berjuang untuk mencapai bagian atas kaki kursi. Ia menjulurkan satu kaki dan menggunakan ekornya untuk mengaitkannya ke kursi sebelum ia mencapainya, sambil terengah-engah. Mereka melihatnya terengah-engah di atas kursi harta karun harimau putih. Ia duduk dan meludah. Aromanya menyebar sementara dupa mereka terbakar abis di perutnya. Aromanya menyatu di hadapan mereka membentuk sumpah tertulis. Earthcount yang mungil itu membukanya dengan sungguh-sungguh saat bahasa iblis Yudu keluar dari mulutnya. Dia tidak berbicara keras, tetapi dia sungguh-sungguh. Luo Xiao, Gu Xiao, dan Dahong terkejut. Gu Xiao tersenyum dan bertanya, benda kecil ini mengerti bahasa iblis Yudu dan dapat membuat sumpah tertulis. Aneh sekali, Yang Muliamu, di mana kau mendapatkannya? Qin Mu juga terkejut. Dia membayangkannya dan mengabaikannya setelah itu. Dia tidak tahu bahwa naga kilin akan mengajarinya. Earthcount yang mungil itu membaca sumpah itu dan menelannya. Ia lalu berdiri dan menendang, tetapi kakinya tidak dapat mencapai tanah. Keringat dingin mengucur dari dahinya saat ia menurunkan satu kaki lagi. Kakinya juga tidak menyentuh tanah. Dia menunduk dan merasa pusing. Keringat dingin membasahi tubuhnya saat dia berteriak, "Sia, sia." Kursi itu terlalu tinggi untuknya, jadi dia mungkin akan terluka parah jika terjatuh. Qin Mu mengulurkan telapak tangannya di bawahnya, dan Earthcount yang mungil itu mendarat di atasnya. Dia buru-buru memeluk salah satu jarinya dan tidak berani melepaskannya. Qin Mu meletakkan tangannya sebelum Earthcount yang mungil itu merasa cukup berani untuk melangkah keluar. Namun, dia masih tidak berani melepaskan jari Qin Mu. Baru ketika kedua kakinya menginjak tanah dan telah menguji tanah, barulah dia berani melepaskan genggaman tangan Qin Mu dan berjalan keluar dari telapak tangannya. Tak seorang pun berbicara di dalam kereta saat mereka menatapnya. Earthcount yang mungil itu melangkah ke tangga dengan pantat sapinya yang bulat, lalu menaiki tangga, melewati tirai, dan melompat turun. Baru pada saat itulah mereka menarik kembali pandangannya. Di luar kereta, Pangeran Bumi Mungil itu pergi ke sisi naga kilin, yang berbisik, orang-orang jahat di kereta itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sia." Naga kilin itu menenangkan diri, menempelkan telinganya ke telinga pria itu, dan berkata, tidak seorang pun di antara mereka berempat adalah orang baik. Mereka semua sangat licik, jangan berhubungan dengan mereka. Di dalam kereta, mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Qin Mu tersenyum dan berpikir, sumpah tertulis Earthcount yang mungil itu sangat berguna. Meskipun tidak membatasi kita, aku dapat menggunakannya di masa depan untuk menentukan identitas sebenarnya dari Celestial Venerable Xiao dan Celestial Venerable Hong. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menyembunyikan identitas mereka, mereka tidak dapat bersembunyi dariku. Hitungan bumi kecil yang dibayangkannya lemah, tetapi sumpah tertulisnya berguna. Nama dan identitas palsu mereka tidak ada gunanya menghadapi sumpah tertulis. Tatapan mata Qin Mu beralih dari Gu Xiao dan Dahong, lalu tertuju pada Luo Xiao. Ia bingung, satu-satunya orang yang menggunakan nama aslinya mungkin adalah saudara dari Great Void ini. Dia tidak dapat menahan rasa frustrasinya terhadap kenaifan Luo Xiao. Waktu kemunculan Gu Xiao dan Dahong sangat aneh. Qin Mu membunuh Dewa Kuno 5 elemen, Luo Xiao mengungkap identitasnya sebagai ahli penciptaan, dan kemudian mereka berdua muncul. Jelas mereka datang untuk dua hal itu. Qin Mu menyipitkan mata dan berpikir, dari kata-katanya, orang bisa melihat bahwa Dahong lebih peduli tentang pembunuhanku terhadap dewa-dewa kuno dari 5 elemen. Jadi, tujuannya bukanlah penguasa penciptaan, Luo Xiao. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana aku membunuh para dewa kuno. Dari kata-katanya, orang bisa melihat bahwa Gu Xiao lebih peduli tentang para penguasa penciptaan, yang berarti bahwa tujuannya adalah untuk mencari tahu dari mana Luo Xiao berasal.
Tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu di mana para penguasa penciptaan lainnya bersembunyi. Dia memikirkan hal itu, dan tiba-tiba, Luo Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara-saudara, sejujurnya, aku adalah seorang ahli penciptaan. Aku berkeliaran di luar untuk mencari tahu apakah masih ada ahli penciptaan yang tersisa di sini dan untuk menemukan lokasi istana leluhur." Qin Mu mengerutkan kening dan terbatuk berat 2 kali. Luo Xiao menatapnya dengan bingung sambil melanjutkan, "Aku tidak bisa pergi ke surga, dan aku tidak tahu apakah masih ada penguasa penciptaan. Namun, Yang Muliamu telah menghitung lokasi istana leluhur. Motif kami adalah untuk menemukannya. Karena kita adalah saudara angkat, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi." Qin Mu mendesah pelan. Mengapa para ahli penciptaan dari Great Void mengirimnya keluar? Saudara angkat seseorang bukanlah saudara kandungnya sendiri. Tidak heran Luo Xiao akan mati. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Tatapan Gu Xiao dan Da Hong berkilat saat mereka melihat ke arah Qin Mu. Da Hong tersenyum. "Aku tidak tahu bahwa Yang Mulia Surgawimu mengetahui lokasi istana leluhur para ahli penciptaan. Bisakah kau menjadi ahli penciptaan alih-alih manusia, Yang Mulia Surgawimu?" "Tidak, hanya kebetulan saja aku berhasil menghitung koordinatnya." Qin Mu menahan keinginannya untuk memukul Luo Xiao sambil tersenyum dan berkata, "Da Hong, kamu tampaknya juga sangat peduli tentang hal itu." Da Hong tersenyum dan berkata, "Saya mendapat banyak informasi dan telah mendengar bahwa banyak tokoh besar Dewa Kuno mendapatkan banyak harta penting dari istana leluhur para penguasa penciptaan, yang membuat saya iri. Saya pernah menjadi tamu Dewa Utara. Dewa Wu dan Dewa Xuan mengundang saya ke perbendaharaan mereka, dan saya tercengang olehnya meskipun saya adalah tokoh yang berpengalaman." Dia tidak bisa berhenti memujinya, katanya, "Perbendaharaan Dewa Utara penuh dengan harta karun. Mataku jadi kabur karenanya. Aku hanya tahu itu berasal dari istana leluhur para penguasa penciptaan, jadi aku ingin pergi ke sana sendiri." Gu Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak tahu kalian punya tanggung jawab seperti itu. Aku mengagumi para ahli penciptaan, tetapi kudengar kalian semua dimusnahkan oleh para dewa kuno. Mereka bahkan menghapus bagian buruk dari sejarah mereka. Sungguh tercela, lega rasanya mendengar kalian masih ada. Setelah dia menemukan istana leluhur dan kalian menyelesaikan misi kalian, bolehkah kami pergi mengunjungi orang-orang kalian?" Luo Xiao sangat gembira dan berkata, "Dengan bantuanmu, aku akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan para pemimpin kepadaku." Qin Mu terbatuk lagi, tetapi kenyataan bahwa Luo Xiao sudah menyetujuinya membuatnya panik. "Pi, ke Yudu!" Qin Mu berteriak. Orang-orang di dalam kereta itu terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa. Saat itu, naga kilin telah mendorong kereta itu melewati Yudu dan penghalang dunia alam primordial dan memasuki Yudu yang gelap. Kereta harta karun naga surgawi adalah harta karun aneh dari sejuta tahun di masa depan. Kereta ini dapat digunakan untuk menghubungkan Yudu dan dunia orang hidup. Dia pernah menggunakannya untuk melarikan diri dari kesadaran yang diproyeksikan oleh Kaisar Agung dari kekosongan tertinggi. Saat itu, orang-orang seperti Su Jun dan Lang Wo ada di dalamnya. Qin Mu menatap kegelapan pekat di luar sana dan tampak gelisah. Dia memilih melarikan diri dari alam primordial melalui Yudu alih-alih Sungai Surgawi untuk mengusir angkatan laut Sungai Surgawi dan tentara Sekte Selatan yang mengejar mereka. Luo Xiao mengira kedua pasukan itu ada di sana untuk membunuh Da Hong dan Gu Xiao, tetapi Qin Mu tahu bahwa merekalah yang memimpin pasukan itu. Mereka tidak ada di sana untuk mengejar mereka berdua. Mereka ada di sana untuk mengejar dan membunuh penguasa penciptaan dari kekosongan besar. Gu Xiao terbatuk dan mengingatkan Qin Mu, "Saudara Mu Qing, menurut pengetahuanku, Pangeran Bumi punya dendam dengan para penguasa penciptaan." Luo Xiao menjadi sangat gugup saat dia melihat Qin Mu. Da Hong menghela napas dan berkata, "Saudara Mu Qing, tidak mudah untuk melepaskan kedua pasukan itu. Sungai Surgawi melewati semua dunia dan menjadi sungai hantu di Yudu. Sungai hantu itu mengitari Earthbound dan jatuh ke reruntuhan akhir. Angkatan Laut Sungai Surgawi dan pasukan Sekte Selatan akan mengejar kita melalui sungai hantu itu." Qin Mu membuka jendela dan melihat keluar. Dia melihat bagaimana Sungai Surgawi tidak pernah terputus. Sungai Surgawi mengalir ke Yudu dari kekosongan alam primordial dan menjadi sungai hantu. Sungai itu mengalir turun sambil mengitari tubuh raksasa Earthbound. Sungai hantu ini dipegang oleh Earthbound seperti cambuk panjang yang berliku-liku. Sungai itu akhirnya mengalir ke bawah dan mencapai kaki Earthbound. Jauh di sana, perahu kertas dengan lampu di atasnya berlayar ke arah mereka. Celestial Venerable Yu mungkin merasakan seseorang menerobos masuk ke Yudu, jadi dia mengirim klonnya untuk memeriksa. Hanya saja kultivasinya saat ini terlalu lemah untuk mengejar kereta itu.
Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi sejuta tahun kemudian. Kinmu khawatir tentang keselamatan Celestial Venerable Yu, jadi dia memerintahkan naga kilin untuk segera pergi. Lagi pula, ada dua raksasa mengerikan dengan asal-usul yang luar biasa di dalam kereta. Kereta itu melaju kencang. Kinmu melihat keluar dan melihat kapal perang datang dari sumber sungai hantu. Angkatan Laut Sungai Surgawi dan tentara Sekte Selatan telah memasuki Yudu. Kinmu melambaikan tangannya, dan gerbang pengaruh surga muncul di depan kereta. Kereta itu bergegas memasuki gerbang, dan mereka muncul di luar alam primordial lagi. Earthbound benar-benar banyak akal. Kinmu memuji, lalu dengan rendah hati meminta ajaran, saudara-saudara, apakah kalian bertiga tahu dari mana dewa-dewa kuno itu berasal? Aku telah melihat banyak dewa-dewa kuno. Beberapa kuat, sementara beberapa lemah, jadi aku ingin tahu tentang mereka. Gu Xiao tersenyum dan berkata, saya manusia. Bagaimana saya bisa tahu asal-usul makhluk purba ini? Da Hong tersenyum. Kudengar para dewa kuno adalah senjata yang diciptakan oleh para penguasa penciptaan. Mereka memberontak dan membunuh para penguasa penciptaan sebelum menyatakan bahwa mereka lahir dari Dao Agung Langit dan Bumi untuk menutupi masa lalu mereka yang kotor. Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak selalu seperti itu. Menurut pengetahuan yang diwariskan, ada 4 jenis asal-usul dewa kuno. Telur, Dao, pengorbanan, serta langit dan bumi. Minat Kinmu langsung tergugah, dan dia bertanya, ada asal-usul ini juga. Mengapa kamu tidak menjelaskannya, saudaraku? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang disebut dewa kuno dari telur adalah Kaisar Langit Kuno. Luo Xiao melanjutkan, kami memiliki banyak klan. Yang terkuat di antaranya adalah klan Juyu. Mereka memegang wilayah terbaik di istana leluhur yang dipenuhi dengan banyak harta surgawi. Mereka bahkan memiliki tambang batu ilahi primordium agung tertua. Harta karun kami yang paling suci, batu asal primordium agung, juga berasal dari tambang itu. Selain itu, mereka juga mengekstraksi telur besar yang menetas menjadi kaisar surgawi kuno. Kinmu tercengang. Meskipun dia pernah mendengar Sujun dan Lang Wo membicarakannya sebelumnya, mereka tidak sedetail Luo Xiao. Telur kaisar surgawi kuno berasal dari tempat yang sama dengan batu asal primordium agung, tambang batu ilahi primordium agung. Jadi apa hubungan antara kaisar surgawi kuno dan batu asal primordium agung? Luo Xiao melanjutkan, tipe kedua dewa kuno lahir dari Dao. Ketika penguasa pertama penciptaan meninggal, Yudu pun tercipta. Kematian muncul, dan tempat bagi jiwa untuk tinggal pun muncul di surga dan bumi. Dengan demikian, Earthbound lahir dari Yudu. Ketika para ahli penciptaan menggunakan kesadaran untuk memobilisasi kekuatan alam langit dan bumi, orbit bintang-bintang berubah di bawah kekuatan mereka, menciptakan Suandu. Dengan demikian, Adipati Langit lahir untuk mengendalikan ribuan dunia dan orbit bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika suatu jiwa meninggal, Yin Surgawi lahir untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang hancur. Ketika para ahli penciptaan menciptakan hal-hal seperti bintang-bintang di kehampaan, di Yuandu, reruntuhan akhir muncul. Reruntuhan akhir melambangkan penciptaan dan kehancuran, karena menelan semua yang diciptakan di kehampaan sambil memuntahkan zat-zat yang hancur. Reruntuhan akhir memiliki 2 bunga pada batang yang sama. Yang satu melambangkan penciptaan, sedangkan yang lainnya melambangkan kehancuran. Ketika Kinmu mendengar itu, dia melihat ke arah Da Hong dan Gu Xiao. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk terlihat terkejut, yang membuatnya tertawa dalam hati. Orang yang paling tidak tahu apa-apa di kereta adalah Kinmu, diikuti oleh Luo Xiao. Orang yang paling tahu tentang sejarah dewa-dewa kuno adalah Da Hong dan Gu Xiao, yang berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tercengang. Luo Xiao berkata, dewa-dewa kuno lahir dari bunga, tetapi bukan bunga. Karena penciptaan dan kehancuran adalah satu, kedua saudari dari reruntuhan akhir diakui sebagai satu dewa kuno. Earthbound, Heaven Duke, Heavenly Yin, dan para saudari dari reruntuhan akhir disebut sebagai 4 dewa primordial. Mereka adalah dewa-dewa kuno yang lahir dari Dao. Tipe ketiga dewa kuno adalah mereka yang lahir dari pengorbanan. Ia melanjutkan, mereka datang sedikit kemudian karena mereka membutuhkan pengorbanan kolektif dari semua klan penguasa penciptaan. Pengorbanan tersebut membutuhkan roh, yang juga dikenal sebagai benda suci, yang diciptakan oleh setiap klan melalui kesadaran untuk melindungi klan mereka sendiri, untuk dikumpulkan bersama untuk bekerja. Dewa kuno dari 5 elemen, dewa bintang, dan bahkan penguasa matahari agung dan penguasa bulan agung berasal dari pengorbanan. Mereka awalnya adalah penjaga setiap klan. Kami menyebut mereka dewa roh. Jantung Kinmu berdebar kencang saat dia bertanya, bagaimana dengan 4 dewa kuno?
Empat dewa tersebut adalah dewa roh yang diciptakan oleh empat klan terkuat melalui visualisasi dan pengorbanan. Luo Xiao melanjutkan, pada zaman purba, klan-klan tidak pernah berhenti mencoba saling membunuh. Seorang ahli penciptaan mungkin tidak kuat, tetapi klan yang bersatu akan sangat kuat. Mereka memvisualisasikan dan menyembah bersama untuk menciptakan bentuk kehidupan yang luar biasa kuat. Empat klan terkuat memvisualisasikan dan menciptakan empat dewa sebagai hasilnya. Nusin menciptakan harimau putih, Fang Bo menciptakan naga hijau, Juyu menciptakan kura-kura hitam, dan Yang Lu menciptakan burung merah. Itulah asal-usul keempat dewa. Klan-klan kecil lainnya menciptakan dewa-dewa bintang. Karena perbedaan dalam visualisasi dan kekuatan yang diharapkan, atribut para dewa roh pun berbeda. Luo Xiao berkata, klan-klan memperlakukan mereka sebagai senjata untuk membela diri. Selama pertempuran, para penguasa penciptaan bertarung dengan para dewa roh. Ketika Zhu Yuxi menjadi kuat, itu menghasilkan situasi di mana ada 3 raja dan 1 kaisar. Kaisar adalah Kaisar Agung Zhu Yuxi, sedangkan 3 raja adalah Fang Bo Sujun, Nusin Gongyun, dan Yang Lu Boyang. Qin Mu tercerahkan. Jadi begitu. Gu Xiao dan Da Hong juga tampak tercerahkan, dan mereka berkata serempak, begitu ya. Saudara Luo, Anda benar-benar berpengetahuan luas dan bijaksana karena mengetahui banyak hal. Kita menggunakan kesadaran untuk mewariskan sejarah dan kebijaksanaan, itulah sebabnya saya mengetahui asal-usul para dewa kuno. Luo Xiao berkata dengan rendah hati, namun, kita masih kehilangan banyak sejarah kita karena perang. Tipe keempat dewa kuno adalah mereka yang lahir dari surga dan bumi. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan dia berseru, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi adalah yang terkuat di antara mereka. Luo Xiao berkata, mereka lahir dari surga dan bumi, seperti Ibu Pertiwi, yang lahir dari pohon purba, atau naga sejati yang lahir dari urat nadi naga. Ini juga termasuk burung phoenix yang lahir dari esensi angin dan api dan kilin yang lahir dari esensi gunung. Masih banyak lagi contoh seperti itu. Di antara dewa-dewa kuno ini, ada yang lemah dan ada yang kuat. Ada banyak variasinya. Qin Mu terdiam sembari berpikir. Keempat jenis dewa kuno memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Bahkan di antara para dewa kuno yang lahir dari pengorbanan, ada makhluk-makhluk yang kuat, seperti empat dewa. Di sisi lain, ada praktisi kuat yang mengerikan seperti Ibu Pertiwi di antara para dewa kuno yang lahir dari surga dan bumi. Pada mereka yang lahir dari Dao, ada juga makhluk lemah seperti Dewi Yin Surgawi. Meskipun, dia hanya lemah jika dibandingkan dengan Heaven Duke dan Earth Count. Pada kenyataannya, dia juga kuat, terutama setelah dia dibangkitkan oleh Qin Mu dan menyingkirkan belenggu Great Dao-nya. Gu Xiao tiba-tiba berkata, kelahiran para dewa kuno semuanya terkait dengan para penguasa penciptaan, jadi mengapa para dewa kuno menginginkan pemusnahan para penguasa penciptaan? Saudara Luo, karena kamu adalah seorang penguasa penciptaan, tahukah kamu mengapa? Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Kita mengalami pertempuran pemusnahan dan pertempuran zona karat darah, yang mengakibatkan kita kehilangan sebagian besar sejarah kita. Kita juga kehilangan istana leluhur kita. Aku datang sekarang untuk mencari sejarah yang hilang mengenai kedua pertempuran ini dan untuk melihat apakah kita memiliki kesempatan untuk kembali ke istana leluhur kita. Tatapan mata Gu Xiao berbinar, lalu dia berkata, jika kamu mempelajari sejarah yang hilang dan mengetahui bahwa rasmu pantas mendapatkannya, apa yang akan kamu lakukan? Luo Xiao tersipu dan menjelaskan, aku tidak tahu tentang yang lainnya, tetapi mereka yang mengajariku adalah orang baik. Kami membuka kekosongan untuk melarikan diri dari peperangan. Kami jelas bukan orang jahat. Aku tidak percaya nenek moyang kami pantas mendapatkannya. Gu Xiao tersenyum. Yah, aku khawatir itu bukan penilaianmu, saudara Luo. Lagi pula, kamu tidak tahu banyak tentang zaman kegelapan di era purba. Da Hong tersenyum dan berkata, kalau begitu, saudara Xiao, apakah kamu tahu banyak tentang hal itu? Gu Xiao buru-buru menjawab, saya hanya mengemukakan kemungkinan. Jangan menakut-nakuti saya, saudara Hong. Keduanya tertawa keras. Qin Mu juga tertawa. Luo Xiao melihat mereka tertawa, jadi dia ikut tertawa meskipun tidak tahu mengapa mereka tertawa. Tawa Qin Mu perlahan menghilang saat dia melihat keluar. Qin Mu tidak tahu banyak tentang kejadian tak terduga di era purba dan dewa-dewa kuno. Para ahli penciptaan di dunia paramita mengalami gelombang demi gelombang pemusnahan, yang mungkin menjadi alasan mengapa para leluhur roh di sana tidak tahu banyak tentang masa lalu. Pada era Luo Xiao, para penguasa penciptaan Great Void masih mengetahui beberapa sejarah kuno, meskipun mereka tidak mengetahui apapun tentang mengapa para penguasa penciptaan dimusnahkan oleh para dewa kuno. Di masa mendatang,
ketika para penguasa penciptaan di kehampaan besar disingkirkan oleh Kaisar Agung, bagian lain dari sejarah mereka akan hilang, karena mereka yang lolos ke alam paramita seringkali merupakan generasi penguasa penciptaan berikutnya. Saat itu, Luo Xiao pasti sudah mati. Ia akan menjadi leluhur roh gila yang selalu linglung. Dengan demikian, bagian lain dari sejarah mereka akan hilang. Kereta itu melaju kencang. Pemandangan di luar berubah menjadi langit berbintang, dan Yaner berlari ke belakang untuk melihat alam primordial. Dia melihat betapa alam itu tampak kecil saat itu. Mereka melaju di sisi matahari merah yang besar. Matahari itu tua dan besar, dan benua-benua kuno mengapung di sekitarnya. Kota-kota yang compang camping dan kosong berada di benua-benua tersebut. Yaner menatap kota-kota itu, dan hatinya berdebar kencang. Dia membuat naga kilin terbang mendekat. Kereta itu terbang menuju sebuah benua dan melewati beberapa bangunan besar. Itu adalah kota dewa yang sudah mati. Dindingnya halus dan cemerlang, sesuatu yang tidak dapat ditempa dengan cara penempaan saat ini. Qin Mu melihatnya, dan hatinya pun berdebar-debar. Ini adalah kota para ahli penciptaan. Luo Xiao merangkak ke samping untuk melihatnya. Pandangannya samar, tidak banyak yang tahu tentang pikirannya. Kereta itu terbang menjauh dari benua, dan naga-naga surgawi itu menjadi besar saat mereka menampakkan wujud asli mereka. Mereka berpacu di langit berbintang dengan kecepatan yang terus meningkat. Kereta itu pun menjadi sebesar istana para dewa. Kereta itu sangat mewah. Jika seseorang melihat ke atas dari dalam kereta, mereka akan melihat bagaimana bintang-bintang itu seperti kanopi saat mereka membentuk dao surgawi Suandu. Sungguh mempesona. Gu Xiao, Da Hong, dan Luo Xiao semuanya terkesima dengan pemandangan itu. Meskipun mereka menaiki kereta, mereka hanya punya sedikit kesempatan untuk memeriksanya. Baru setelah pemeriksaan yang saksama mereka menyadari bahwa kereta itu sangat mewah sehingga melampaui standar pengrajin saat itu. Bahkan kereta Kaisar Surgawi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Dari mana mungkin mendapatkan kereta semewah itu? Keduanya bingung. Yang Mulia Surgawimu diberi label Yang Mulia Surgawi karena ia menetapkan jalan melalui seni ilahi. Tetapi dapatkah ia meneliti seni ilahi hingga ke tingkat seperti itu sendirian? Da Hong pindah ke sisi Qin Mu. Qin Mu menggunakan teknik, ki vital, kesadaran, dan roh primordialnya, menyatukan semuanya menjadi satu. Hanya saja dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam harta karun suci dan istana surgawi Qin Mu. Jika saja Gu Xiao itu tidak ada di sini, aku akan dapat melihat jati diri orang ini sepenuhnya dan mengerti kenapa dia begitu kuat. Da Hong berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, seni ilahi Anda luar biasa. Saya telah mengamati orang-orang suci di bawah langit dan tidak menemukan yang sebaik Anda. Apa teknik Anda? Itu tidak ada hubungannya dengan teknik." Qin Mu membuka matanya yang jernih dan bersih saat dia berkata dengan sangat serius, "Ini terkait dengan konstitusi tubuhku." Da Hong mengakuinya dan dengan rendah hati meminta pengajaran, "Bolehkah saya bertanya, bagaimana kondisi tubuhmu, saudara?" Tubuh penguasa. Qin Mu secara naluriah merasa bangga. Konstitusi tubuhku disebut tubuh penguasa. Aku dapat membangun jalan seni ilahi lebih baik daripada orang suci manapun di bawah langit karena konstitusi tubuhku adalah yang terbaik dan tak tertandingi. Orang-orang membutuhkan ribuan tahun untuk memahami seni ilahi dan mungkin masih gagal mempelajarinya, sementara aku hanya menghabiskan sedikit waktu dan dapat menggunakannya. Setelah itu, aku hanya perlu memahaminya untuk memasuki jalan itu. Da Hong terkejut. Kalau dipikir-pikir, mereka pernah mendengar beberapa rumor tentang tubuh penguasa di pertemuan kolam giok. Sepertinya itu disebarkan oleh pria tangguh itu, Niu Ben. Qin Mu berkata dengan tatapan tulus, "Saudara Hong, aku sebenarnya tidak kuat sama sekali. Aku hanya memiliki konstitusi tubuh yang bagus. Jika kamu juga memilikinya, kamu pasti akan jauh lebih kuat dariku. Sayangnya, hanya ada satu orang di setiap era." Da Hong bertanya dengan nada skeptis, "Jadi, bisakah kau memberikan beberapa seni ilahi yang kuat agar aku dapat memasuki jalan itu, saudaraku?" Qin Mu berkata, "Kenapa tidak? Sejujurnya, aku memperoleh banyak hal dengan meneliti seni ilahi kesadaran selama bertahun-tahun ini. Aku akan mengajarimu cara menggunakan seni ilahi dengan kesadaran. Pertama, aku akan mengajarimu visualisasi." Da Hong mendengarnya berbicara tentang visualisasi dan berkata, "Saya sudah belajar." Qin Mu tersenyum. "Kau tidak perlu bersikap begitu formal padaku karena kita bersaudara. Kau bisa pergi dan memahaminya terlebih dahulu. Visualisasi kesadaran ini butuh ratusan tahun untuk dipelajari." Da Hong berbalik untuk pergi, tetapi tidak sebelum melirik Qin Mu dan berpikir, si kecil ini sepertinya tahu identitasku. Dia mencoba menipuku dengan visualisasi kesadaran. Tubuh penguasa,
Hehe, benar-benar ada konstitusi tubuh seperti itu. Di sisi lain, Gu Xiao berbicara dengan Luo Xiao. Luo Xiao bercerita tentang pengalamannya di klan dan hal-hal memalukan di masa mudanya kepada saudara angkatnya ini. Gu Xiao tertawa terbahak-bahak. Qin Mu melirik mereka dan langsung merasa gelisah. Dia hampir tidak mengungkap apapun, sementara Luo Xiao mengungkap hampir semua hal tentang para penguasa penciptaan Great Void. Untunglah dia belum memberitahunya di mana Great Void berada. Namun, di masa depan, mereka akan tetap hampir punah. Orang yang menemukan mereka bukanlah Kaisar Langit Kuno, melainkan Kaisar Agung. Qin Mu mengalihkan pandangannya saat dia menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Dia menyimpan alam semesta dengan tubuhnya, jadi dia tidak perlu menggunakan dao eksternal atau menyerap energi spiritual dan kekuatan langit dan bumi untuk mengangkat dirinya sendiri. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa telah berjalan sendiri selama ini. Namun, kali ini, ia mencoba untuk masuk melalui gerbang surgawi selatan dari istana surgawi yang telah matang. Yang terpenting adalah istana surgawi utama. Ia harus mencoba dan memasuki alam dewa sejati, meski ia hanya memasuki setengahnya. Itu karena Da Hong dan Gu Xiao terlalu berbahaya. Di antara 15 istana surgawinya, yang pertama adalah istana surgawi utamanya. Istana ini diciptakan dari dao agung yang terkandung dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Yang kedua adalah istana surgawi kesadaran agung yang menyeluruh. Ada juga istana surgawi pedang, naga, iblis, penciptaan, jalur bela diri, dan jalur melukis. 8 istana surgawi itu telah lengkap. Akan tetapi, 7 istana surgawi lainnya, seperti pisau, pengobatan, seni dewa, penempaan, jalan Buddha, jalan pencuri, dan jalan pembentukan, belumlah lengkap. Kali ini, Qin Mu mencoba menggunakan roh primordialnya untuk menerobos gerbang surgawi selatan dari 8 istana surgawinya yang telah selesai. Dengan cara ini, ia akan dianggap telah melangkah ke alam dewa sejati, kecuali bahwa alam itu belum sepenuhnya lengkap. Ketika Jagal dan Matua telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam kultivasi mereka dan memahami teknik yang akan membawa mereka langsung ke tahta kaisar, Qin Mu kemudian dapat mempelajari teknik tersebut dan menyempurnakan 7 istana surgawinya yang tersisa. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa saat ini dapat dianggap sebagai teknik langit surgawi kecil. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh antara itu dan teknik langit surgawi agung dari 18 istana surgawi. Qin Mu memobilisasi teknik 3 eliksir tubuh penguasanya saat roh primordialnya berdiri di depan gerbang surgawi selatan istana surgawi utamanya. Tiba-tiba, roh primordialnya terbagi menjadi 15 bagian, berubah menjadi 15 roh primordial yang muncul di tengah-tengah 15 istana surgawinya. Itulah seni pemisahan roh primordial dari 3 kesadaran dewa abadi roh primordial. Kesadaran Dewa Abadi 3 roh primordial milik Kaisar Merah telah ditingkatkan dan diintegrasikan olehnya ke dalam teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan itu berbeda dari teknik kultivasi alam surgawi milik orang lain. Misalnya, teknik surga surgawi agung milik Nyonya Yuanmu dan permaisuri surgawi menggunakan proyeksi roh primordial. Roh primordial mereka diproyeksikan ke istana surgawi mereka dan bukan roh primordial yang sebenarnya. Qin Mu menggunakan pembagian roh primordial, yang menciptakan roh primordial sejati. Ke-15 roh primordial Qin Mu maju berdampingan, memasuki gerbang surgawi selatan bersama-sama. Tekanan tak berbentuk melonjak keluar. Tekanan gerbang surgawi selatan aneh, menyerang dari segala arah. Setiap inci kulit roh purba berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi setiap sudut bagian dalam tubuh mereka berada di bawah tekanan dari segala arah. Sebelumnya, Qin Mu tidak mengerti dari mana datangnya tekanan ini. Sekarang, dia tahu bahwa itu adalah tekanan Dao. Alam istana surgawi meniru struktur surga surgawi. Gerbang surgawi selatan adalah gerbang surgawi selatan surga surgawi, yang diciptakan oleh Dao Agung para dewa kuno. Dapat dikatakan bahwa bagi setiap dewa yang memasuki alam dewa, gerbang surgawi selatan mereka adalah proyeksi gerbang surgawi selatan dari surga. Dengan memasuki gerbang, menahan tekanan Dao, dan berjalan ke istana surgawi, mereka dianggap sebagai dewa sejati. Namun, di antara istana surgawi Qin Mu, ada gerbang surgawi selatan yang diciptakan oleh Dao besar pasca celestial. Keempat istana surgawi pedang, penciptaan, jalur bela diri, dan jalur lukisan semuanya memiliki bentuk tekanan yang berbeda dari tekanan gerbang surgawi selatan tradisional. Gerbang surgawi selatan dari istana pedang surgawi tampaknya memiliki pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk roh primordialnya dari segala arah, merusak Dao pedang roh primordialnya. Dia tidak punya pilihan selain memobilisasi Dao pedangnya untuk melawan. Ia merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan Kaisar Pendiri, Kaisar Agung dari pedang Dao.
Roh primordialnya tanpa sadar melakukan berbagai gerakan pedang untuk melawan kaisar pendiri yang tak berwujud. Di gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Jalur Lukisan, dia tampaknya telah memasuki dunia lukisan yang tak terhitung jumlahnya yang luar biasa. Setiap langkah maju tampaknya melewati ribuan dunia, menyebabkan dia mengalami semua jenis kesulitan. Roh primordialnya menggunakan dao sebagai kuas dan ki vital serta kesadaran sebagai tinta, menggambar dunia yang berkilau dan mempesona di gerbang surgawi selatan. Seolah-olah dia sedang melawan Santo Seni, Tuli, menggunakan jalur melukis untuk melawan jalur melukis. Di gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Penciptaan, seolah-olah dia telah bertemu dengan Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya, bersaing dengan dua Kaisar Agung Penciptaan yang agung di jalan penciptaan. Di gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Jalur Bela Diri, dia tampaknya sedang bertarung dengan Kaisar Agung yang kuat dari jalur bela diri. Rasanya seolah-olah dia sedang bertarung dengan guru surgawi seni bela diri. 8 roh primordial Kinmu melangkah maju pada saat yang sama. Tekanan gerbang surgawi selatan semakin meningkat, menyebabkan roh primordialnya menyusut secara bertahap. Ia bertindak tegas dan mengerahkan fungsi tubuh jasmaninya, menyatukan jiwa dan raganya menjadi satu sambil melawan tekanan dan terus maju dengan susah payah. Sangat mudah untuk melawan gerbang surgawi selatan tradisional. Namun, melawan istana surgawi yang diciptakan oleh Dao Besar Pasca Celestial sangatlah sulit. Itu karena dao besar para dewa kuno telah diteliti secara menyeluruh, sementara penelitian terhadap dao besar pasca surgawi masih dalam tahap awal. Roh primordial utamanya, bersama dengan roh primordial kesadaran agung yang menyeluruh, naga, dan iblis, masing-masing berhasil melewati gerbang surgawi selatan. Namun, roh primordial pedang, jalur bela diri, jalur melukis, dan penciptaan masih terperangkap di gerbang surgawi selatan mereka. Kereta harta karun itu melaju menembus kedalaman langit berbintang, tanpa disadari tiba di sungai surgawi lagi. Naga Kilin mengemudikan kereta sementara Yaner berusaha sekuat tenaga mencerna dewa kuno yang telah dikonsumsinya. Dengan kecepatan ini, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun sebelum kita tiba pada posisi yang diberikan oleh Cult Master. Naga Kilin melihat ke depan dan melihat bahwa aliran sungai surgawi saat ini berbeda dari sungai surgawi generasi selanjutnya. Di kejauhan, ia melihat galaksi turun dari ketinggian alam semesta, mengalir menuju ke 4 kutub. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilingi galaksi ini. Air sungai surgawi mengalir dari Suandu. Oleh karena itu, puncak galaksi itu seharusnya terletak di Suandu. Pada saat itu, kereta harta karun naga surgawi sedang menuju ke dasar galaksi. Di dalam kereta yang luas, Kinmu sedang berkultivasi dan tidak memperhatikan yang lain. Da Hong dan Gu Xiao mencoba mengorek informasi dari Luo Xiao. Tidak peduli bahasa bunga apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membuat Luo Xiao mengungkapkan lokasi Great Void. Waktu berlalu dengan santai. Akhirnya, kereta harta karun naga surgawi tiba di bawah galaksi. Mereka berhenti bergerak maju dan maju ke kedalaman tempat galaksi itu turun. Pada saat itu, Kinmu akhirnya berhasil menembus gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Pedang. Tak lama kemudian, ia berhasil menembus gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Jalur Bela Diri dan Penciptaan, hanya menyisakan Istana Surgawi Jalur Lukisan. Master Sekte, kita akan segera tiba di tujuan. Suara naga Kilin terdengar. Kinmu membuka matanya dan menghela napas dengan gemetar. Roh primordial dari jalur lukisan itu mundur dari gerbang surgawi selatan Istana Surgawinya dan tidak melanjutkan perjalanan. Jalannya melukis jauh lebih rendah daripada jalannya si Tuli. Bahkan jika dia terus maju, dia tidak yakin bisa menembus gerbang surgawi selatan dan menjadi dewa sejati jalan melukis. Ketiga kakakku, kita akan segera tiba di istana leluhur. Ayo kita keluar, kata Kinmu kepada Da Hong dan yang lainnya. Da Hong, Gu Xiao, dan Luo Xiao melangkah maju dan menatap Kinmu, masing-masing menampakkan ekspresi terkejut. Kinmu saat itu sangat berbeda dari beberapa bulan sebelumnya. Aura yang dipancarkannya memiliki pesona dao yang aneh. Dia berdiri di sana seolah-olah dia terputus dari dunia luar. Rasanya seolah-olah tubuh Kinmu mengandung alam semesta yang terisolasi dari alam semesta luar. Ia memiliki dao agung langit dan bumi serta keadaan kekacauan primordialnya sendiri. Jalur kultivasinya jelas berbeda dari para praktisi seni dewa dan dewa lainnya. Gu Xiao dan Da Hong diam-diam berpikir dalam hati. Jalur kultivasi Kinmu memang berbeda dari yang lain. Sebelum era Naga Han, tidak ada yang namanya alam. Selama kurun waktu yang panjang antara pemusnahan para penguasa penciptaan dan tahun pertama era Naga Han, saat langit terbentuk, ras setengah dewa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Selama periode ini, orang-orang tidak berkultivasi, melainkan mengandalkan garis keturunan untuk memisahkan yang kuat dari yang lemah.
Semakin kuat dan baik garis keturunannya, semakin hebat pula kemampuan mereka. Selama periode ini, anak-anak dewa kuno memerintah setiap ras di dunia. Kaisar Dewa Langsuan dan Raja Dewa Leluhur adalah pemimpin di antara mereka. Sekitar tahun pertama era Nagahan, 7 Yang Mulia Surgawi menciptakan 7 alam harta karun ilahi. Setelah kematian Yang Mulia Surgawi Yu, Qin Mu berimprovisasi sendiri dan memahami metode umur panjang untuk menjadi dewa. Dia dan Yang Mulia Surgawi Hao kemudian mengajarkannya kepada orang-orang, bersama dengan 7 alam istana surgawi dan alam surgawi. Oleh karena itu, istilah alam pun tercipta. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa alam itu diciptakan oleh Qin Mu dan para mulia surgawi lainnya. Banyak orang di generasi selanjutnya tidak memikirkan hal ini dan dengan gegabah menggunakan alam untuk mengukur kekuatan Qin Mu, sehingga menarik kesimpulan yang salah tentang kekuatan kultivasinya. Akibatnya, banyak dewa dan iblis mati di tangannya. Pada tahun pertama era Nagahan, sistem kultivasi harta karun dewa dan istana surgawi yang didirikan oleh Qin Mu dan 7 Yang Mulia Surgawi belum berakar kuat di antara masyarakat. Selama periode ini, para dewa setengah dan ras lain mengolah sistem ini sehingga mereka bisa abadi seperti para dewa kuno. Para dewa setengah mengolah harta karun suci dan istana surgawi untuk mendapatkan keabadian, tetapi garis keturunan masih menentukan sejauh mana kemampuan mereka. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, semakin banyak orang menyadari kekuatan sistem harta karun ilahi dan istana surgawi. Akibatnya, pandangan tentang garis keturunan secara bertahap terpinggirkan. Garis keturunan seseorang tidak lagi mewakili kemampuan mereka. Ini adalah pemberontakan terhadap dewa-dewa kuno. Oleh karena itu, revolusi era Nagahan disebut revolusi Nagahan. Yang direvolusi adalah kehidupan para dewa setengah dan dewa kuno. Selama bertahun-tahun berikutnya, sistem harta karun dewa dan istana surgawi berakar kuat di antara masyarakat. Akarnya begitu dalam sehingga orang-orang tidak meragukannya lagi dan berhenti memikirkan mengapa sistem harta karun dewa dan istana surgawi membuat orang-orang begitu kuat. Akan tetapi, Qin Mu dan yang lainnya yang lahir sejuta tahun kemudian, Jiang Baigui, Kaisar Yanfeng, Su Senghua, Wang Muran, Lin Xuan, dan pelopor reformasi perdamaian abadi lainnya sudah mulai meragukan kebenaran ini. Oleh karena itu, harta karun ilahi sungai surgawi diciptakan untuk menumbangkan harta karun ilahi jembatan ilahi. Qin Mu merupakan tokoh revolusioner terbesar dalam reformasi sistem khazanah dewa dan istana surgawi. Setelah malapetaka kedamaian abadi, ia ditinggalkan tanpa jiwa dan harus bergantung pada kesadarannya untuk mempertahankan hidupnya, bertahan hidup sementara. Ia kemudian menciptakan pedang menghadapi bencana, menghancurkan istana surgawinya sendiri dan 7 harta karun ilahi yang besar. Setelah itu, ia membuka kembali harta karun ilahi embrio rohnya dan mendapatkan kembali jiwanya. Dia menggunakan harta karun ilahi embrio rohnya untuk berevolusi ke alam semesta purba dan dewa-dewa kuno, sepenuhnya melampaui sistem kultivasi harta karun ilahi. Dia telah menciptakan jalan yang sama sekali berbeda dari para pendahulunya dan orang-orang bijak di masa lalu. Sangat sulit untuk hanya menggunakan alam untuk mengukur pencapaiannya. Alam-alam yang terkenal berisi khazanah-khazanah dewa dan istana-istana surgawi diciptakan olehnya dan 7 orang mulia surgawi, tetapi alam-alam tersebut juga dihancurkan olehnya. Setelah dia membuka kembali harta karun ilahi embrio rohnya, tingkat kultivasinya setara dengan dewa sejati, atau bahkan seseorang di alam kolam giok. Dia bahkan bisa saja meninggalkan sistem istana langit dan langit sepenuhnya dan mencari jalannya sendiri, terus bergerak maju hingga mencapai alam yang cemerlang dan luar biasa. Akan tetapi, agar dapat tumbuh dengan pesat, ia meninggalkan jalan ini dan kembali ke sistem istana surgawi dan surga surgawi. Namun, setelah mengalami transformasi itu, dia sangat berbeda dari para dewa dan praktisi seni ilahi yang mengolah sistem istana surgawi. Baginya, selama ini, ia hanya memiliki satu alam, yakni alam embrio roh. Itu karena istana surgawinya atau surga surgawinya tidak berada di atas harta karun ilahi embrio roh melainkan di dalamnya. Alam istana surgawi dan alam surga surgawi hanyalah 2 alam kecil di alam embrio rohnya. 7 alam di alam istana surgawi merupakan alam kecil di dalam alam kecil. Inilah perbedaan antara dirinya dan para dewa serta praktisi seni ilahi. Baginya, alam istana surgawi dan bahkan alam surga surgawi adalah satu. Semuanya berada di alam embrio roh. Yang lain seperti murid yang mengikuti tanpa berpikir. Baginya, setelah malapetaka kedamaian abadi, ia telah terbebas dan melampaui wilayah yang ia ciptakan. Alam digunakan sebagai kerangka kerja bagi para pendiri untuk mengajarkan orang-orang biasa tentang kultivasi. Sebagai seorang pendiri, ia mencoba melepaskan diri dari batasan alam. Tentu saja,
Qinmu perlu mengandalkan kebijaksanaan orang-orang sejuta tahun terakhir. Untuk melangkah lebih jauh, ia bahkan membutuhkan kebijaksanaan para reformis. Inilah sebabnya dia tidak meninggalkan sistem istana surgawi dan langit surgawi. Dia membutuhkan kebijaksanaan orang-orang itu untuk tumbuh. Hanya dengan melakukan hal itu dia akan mampu, dalam waktu sesingkat-singkatnya, berkultivasi ke tingkatan di mana dia dapat bersaing dengan 10 yang mulia surgawi. Dalam hal itu, dia tidak sepenuhnya seorang revolusioner. Revolusi harus digulingkan sepenuhnya. Tanpa itu, dengan sedikit perubahan, itu hanya akan dianggap sebagai reformasi. Era Naga Han dianggap sebagai sebuah revolusi. Era ini menjungkirbalikkan sudut pandang determinisme garis keturunan, yang memungkinkan kultivasi menjadi hal yang umum. Era Cahaya Merah dianggap sebagai sebuah revolusi. Era ini menjungkirbalikkan keunggulan para dewa setengah atas manusia, sehingga manusia bisa menjadi sekuat mereka. Era Kaisar Agung dianggap sebagai revolusi. Era ini menjungkirbalikkan rasa hormat manusia terhadap dewa, mengedepankan kepercayaan bahwa kehidupan manusia lebih agung daripada surga, bahkan mempraktikkan kepercayaan itu. Era Kaisar Pendiri adalah sebuah reformasi, yang melanjutkan hasil kerja keras era Kaisar Agung. Jika era Kaisar Pendiri mampu mencetak kekosongan dengan Dao Agung Pasca Celestial, maka Kaisar Pendiri, Guru Surgawi Bela Diri, dan yang lainnya akan menjadi generasi baru dewa-dewa kuno. Dalam hal itu akan dianggap sebagai revolusi daripada reformasi. Eternal Peace tidak menumbangkan generasi sebelumnya, tetapi memperbaiki dan menyempurnakan sistem harta karun ilahi dan istana surgawi. Itulah sebabnya reformasi Eternal Peace tidak dapat disebut revolusi. Upaya manusia dan para dewa dalam 5 era, di mana generasi demi generasi telah menggunakan hidup dan darah mereka untuk menyempurnakan sistem khazanah ilahi dan istana surgawi, memungkinkan kemajuan gagasan secara berkelanjutan. Qinmu mewakili tren yang sepenuhnya berbeda dengan revolusi dan reformasi yang berlangsung selama jutaan tahun ini. Qinmu melangkah keluar dari kereta harta karun dan melihat ke depan. Hanya ada lautan hampa, tanpa bintang, nebula, atau cahaya. Seolah-olah itu adalah area gelap langit berbintang. Pengadilan leluhur ada di sini. Jiwanya bangkit. Gu Xiao menatapnya dan berbisik, apakah saudaramu seorang ahli dalam penciptaan? Qinmu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, jangan lepaskan iblis itu. Gu Xiao menatap kehampaan dan berbisik lembut. Qinmu tercengang. Luo Xiao bergerak dengan penuh semangat ke bagian depan kereta. Saat ia membayangkan, kekosongan di belakangnya terbuka, dan sebuah altar pengorbanan terbang dari sana. Apakah ini istana leluhur? Cukup satu kali cek saja, kita akan tahu. Serunya, bagaimana kita menguji dan memverifikasi? Tanya Qinmu. Luo Xiao merasa sulit untuk menahan kegembiraannya. Panggil binatang buas.